wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita di pertemuan hari ini, pertemuan ketiga di dalam kitab ini, Tuhfatul Washabiyah di Tashili Matni Al-Ajurmiyah, Syarah Matan Jurmiyah karya Abu Abdillah Ahmad bin Sabit hafizahullahu ta'ala. Kita di pertemuan ketiga ini setelah muqaddimah dalam ilmu nahwu kita ambil di 2 kali pertemuan sebelumnya, maka sekarang kita mulai masuk di dalam Matan Jurmiyah dan penjelasannya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ta'riful kalam. Di luar kotak itu perkataan dari Abu Abdillah Ahmad bin Sabit. Di luar kotak. Di dalam kotak itu baru perkataan Ibnu Ajurum, yaitu Abu Abdillah Ahmad. Ahmad namanya atau Muhammad? Muhammad Ibn Ajurum. Jelas kan? Jadi itu yang diperhatikan. Karena buku ini dua kitab isinya. Ada Matan Jurumiyah, yaitu khusus di lingkaran dalam kotak. Dan ada Tuhfah Al-Washabiyah, yaitu yang di luar kotak. Yaitu yang di luar kotak. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ta'riful kalam. Beliau berjudul di sini pengertian kalam. Ini sudah mau masuk pembahasan. Pengertian kalam. Perlu antum ketahui, di sini Ibn Ajurum rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan ta'rif al-kalimah. Tidak menyebutkan ta'rif apa? Al-kalimah. Beliau hanya langsung menjelaskan ta'rif al-kalam. Yang mana al-kalam sudah antum ketahui di buku sebelumnya, dia tersusun dari al-kalimah. Antum paham ini? Namanya al-kalam itu tersusun dari apa? Al-kalimah. Dan alhamdulillah kita kan ini bukan buku pertama. Ini buku kedua. Tentunya antum sudah pahami bahwa ketika belum memberikan pengertian al-kalam sebentar, tentunya antum sudah ketahui apa itu al-kalam dan al-kalam tersusun dari mana. Paham kan? Kalau kita langsung memulai dengan Matan Jurmiyah, maka perlu kita ketahui dulu apa itu al-kalimah. Tapi karena sudah ada di buku sebelumnya, itu ana ambil dari Mutammimah di kitab berikutnya, ya, itu susunan. Maka di sini mudah. Langsung kalam tidak ada masalah. Langsung kalam tidak ada masalah. Jadi kata beliau rahimahullah, ta'riful kalam. Pengertian kalam. Qala al-musannifu rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah. Yang belum bilang berkata penulis ini adalah maksudnya Muhammad ibn Ajurum. Itu penulis Matan Jurmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini sudah ada dari buku dasar. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Ini di atas pendapat bahwa Ibn Ajurum memulai tulisannya dengan bismillah, dengan basmalah. Karena di sebagian cetakan tidak ada kata bismillahirrahmanirrahim. Karena para ulama bahasa ada yang menyebutkan bahwa ini termasuk kalamnya, ada yang mengatakan bukan. Kalau Ibnu Ajurum langsung memulai dengan pengertian al-kalam huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Tidak memulai dengan apa? Basmalah. Tapi anggaplah ini, maka beliau akan menjelaskan sebentar. Penulis memulai tulisan ini dengan bismillahirrahmanirrahim karena mencontoh Al-Quran. Karena mencontoh apa? Al-Quran. Mencontoh juga Nabi SAW. Karena Nabi SAW sebagaimana yang dikatakan oleh pensyarah sebentar, Nabi kalau menulis surat, maka beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Juga ini mencontoh tentunya para penulis. Karena semua penulis dari masa ke masa, mereka selalu memulai tulisannya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dari kalangan salaf, orang-orang terdahulu, sampai saat kita sekarang ini. Al-kalam, yang mana secara bahasa al-kalam adalah kalimat.
kalimat. Huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalam adalah huwal lafdu. Dia adalah lafaz. Namanya kalam itu harus apa? Terlafadzkan. Terucapkan. Nanti akan dijelaskan oleh penulis. Ada suaranya. Al-murakkab. Harus tersusun. Paham kan? Harus apa? Tersusun. Maksudnya bukan satu kata. Dia paling sedikitnya tersusun dari berapa? 2 kata. Apakah isim-isim atau fi'il-isim. Misalnya isim-isim Muhammadun qaimun. Atau fi'il isim misalnya koma Muhammadun. Anda paham? Itu namanya apa? Kalam. Paling sedikitnya. Paling sedikitnya. Al-mufid. Terus yang terucap, yang disusun tadi itu mufid. Ada faedahnya. Nanti penulis akan menjelaskan di bawah apa maksudnya ada faedahnya. Nanti beliau jelaskan bahwa maksudnya seorang yang berbicara itu dia diam, orang sudah paham apa yang dia ucapkan. Dia diam, orang sudah cukup. Tidak menanti lagi sesuatu yang lain. Misalnya anak katakan begini, Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Mufid ini, mufid. Kenapa? Karena antum tidak tunggu lagi yang lain. Anda paham? Tapi kalau anak bilang, in Ja'a Zaidun. Jika Zaid datang. Ini mufid? Belum. Karena pendengar masih apa? Menunggu sesuatu. Kenapa? Jika dia datang. Anda paham ini? Jadi dia lafaz tersusun harus mufid. Nanti antum akan jelas kali ini apa yang diinginkan. Karena penulis di sini Masya Allah. Karena masalahnya matan jurumiyah ini pendek sekali sebenarnya. Tapi belum jelaskan sampai segini tebalnya. Karena belum jelaskan semuanya. Bahkan buku ini seperti kamus terhadap matan jurumiyah. Karena ada kosakata yang tidak ditahu artinya, tidak disebutkan artinya di atas. Di sini dia jelaskan nanti. Misalnya amama. Apa artinya amama? Dia jelaskan. Dia jelaskan. Terus keunggulannya di buku ini, dia jelaskan secara bahasa dan secara istilah. Setiap ada masalah yang disebutkan dalam matan jurumiyah, maka beliau akan sebutkan dari sisi istilah dan dari sisi bahasa. Paham kan? Jadi ini buku paling bagus untuk saat ini, ya, dan mudah dipahami untuk syarah matan jurumiyah. Jadi beliau bilang harus mufid. Kemudian yang keempat, bil wad'i. Lafaz yang tersusun, yang ada faedahnya tadi itu, dia akan dinamakan kalam kalau bil wad'i, kalau dengan peletakan. Maksudnya peletakan orang Arab. Itu lafaz yang diucapkan yang tersusun, yang ada faedahnya tadi itu adalah bahasa Arab. Ketika terpenuhi 4 syarat ini, maka kita namakan kalam. Kita namakan apa? Kalam. Paham matan ini? Paham matan? Jadi kita jelaskan sekarang harus jelas dari 2 sisi. Matan dan syarahnya sebentar. Kenapa? Suatu saat kalau antum ajar matannya saja, berarti antum sudah paham apa yang diinginkan dengan matan. Kan tidak selamanya kita mau mengajarkan apa? Syarah. Anda paham kan? Sebetulnya antum mau cepat selesai, bisa dengan matan saja. Iya, dengan matan saja. Kita lihat syarah. Aqul wabillahi taufiq. Saya berkata dan hanya kepada Allah kita memohon taufik, hidayah. Kata beliau, bada al-musannifu rahimahullahu bil basmalati alal qawli bi annaha min kalamihi iktidaan bil kitabil azizi wa ta'assiyan bin nabiyyi fi mukatabatihi wa murasalatihi. Kata beliau, bada al musannifu. Musannif penulis. Penulis bada'a memulai. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Bil basmalati, dengan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim.
alal qaul di atas pendapat bi annaha bahwasannya basmalah ini kembali ke basmalah min kalamihi termasuk ucapannya. Ini di atas pendapat ini bahwa basmalah termasuk apa? Ucapannya. Iktidaan bil kitabil aziz. Belum memulai dengan basmalah karena mencontoh. Iktidaan karena mencontoh bil kitabil aziz, karena mencontoh kitab yang mulia, yaitu apa itu? Al-Quran. Itu yang pertama, kenapa belum mulai dengan basmalah. Yang kedua, wa ta'asyan bin nabi, karena mencontoh nabi. Itu yang kedua, karena mencontoh nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi mukatabatihi, di dalam tulisan-tulisan beliau, wa murasalatihi, dan surat-surat beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menulis, ketika mengirim surat, ya, maka belum memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ini? Ini yang pertama. Summa sanna, kemudian beliau summa sanna bita'rifil kalami li'annahul maqsudu bidzati id bihi yaqa'ut tafahumu wat takhatubu. Tafahum, takhotub, ini masdar dari tafahama, takhotoba, makanya dibaca dhamma sebelum akhir, ya kan? Id bihi yaqa'ut tafahumu wat takhotubu wal kalamu indan nahwiyin huwa majtama'a wazan ifta'ala fihi arba'atu umurin. Kata beliau rahimahullah, tsumma sanna, kemudian beliau melanjutkan bi dengan ta'rifil kalami, pengertian kalam. Jadi setelah beliau selesai dengan bismillahirrahmanirrahim, Ibn Ajurum melanjutkan dengan pengertian apa? Kalam. Li'annahu, karena dialah al-maqsudu, yang dimaksudkan bidat. Bidat maksudnya dengan dirinya. Maksudnya di sini dibilang karena dialah zat yang diinginkan untuk dijelaskan. Dialah zat, artinya bentuk yang dimaksudkan, yang ingin diketahui di sini. Apa itu kalam? Bukan bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu adalah apa? Awal tulisan. Tapi yang ingin diketahui di sini apa? Pengertian apa? Kalam. Karena bihi, dengannya, yaqa'u, akan terjadi at-tafahumu, saling memahami, wat takhotubu, dan saling bercakap, berbicara. Ya kan? Kalau kita berbicara, ana berbicara dengan bahasa Arab kepada antum, berarti itu kalam. Dengan itu kita saling memahami dan saling berbicara. Maka kita perlu tahu apa itu kalam. Karena nanti antum akan bilang kalamuk misalnya begitu. Mufidun. Apa artinya kalam? Ucapanmu, kalimat yang kamu ucapkan itu mufid, berfaedah. Apa artinya kalam? Maka yang perlu jelaskan, apa itu kalam? Kenapa perlu dijelaskan dulu kalam? Karena dengan kalam kita bisa saling memahami dan saling berbicara. Jadi harus dulu itu yang ditahu sebelum kita masuk di yang lain. Wal kalam, dan al kalam indan nahwiyin, menurut di sisi ulama nahwu, kalam
di sisi ulama nahwu, huwa dia adalah majtama'a, apa yang terkumpul, karena wazan ifta'ala maknanya mutawah, hasil dari pekerjaan. Terjemahkan awalan apa? Makanya saya terjemahkan begitu. Majtama'a, apa yang terkumpul. Fihi, padanya arba'atu umur, 4 perkara. Namanya kalam, dia adalah perkara yang terkumpul di dalamnya 4 ketentuan. Dipahami ini kalam, jadi harus ada itu 4. Kapan salah satunya kurang, maka dia bukan kalam. Jelas kan? Lihat. Al-awwalu ayyakuna labdon. As-tsani ayyakuna murakkaban. As-tsalitsu ayyakuna mufidan. Ar-rabi'u ayyakuna mawdu'an ay bil wad'il arabi. Kata beliau rahimahullah, ya antum sabar ya, lafaz-lafaznya bacaannya saya tidak jelaskan karena kita tangguhkan di latihan baca kitab supaya tidak campur belajar faedah sama belajar baca kitabnya. Paham ya? Antum sabar. Nanti antum akan tahu sendiri kalau baca ulang setelah latihan baca kitab. Awal yang pertama yang harus ada kalau sesuatu itu dinamakan kalam, ayakuna lafdon. Harus dia dalam bentuk lafaz. Sebentar akan dijelaskan apa maksudnya dalam bentuk lafaz. Jadi ini yang pertama, harus dia berada di atas apa? Lafdon, ketentuan lafaz. Asal yang kedua, ayakuna murakkaban. Harus dia murakkab, tersusun. As-tsalits yang ketiga, sebentar akan dijelaskan ulang. Yang ketiga, ayakuna mufidan, harus berfaedah. Ar-rabi yang keempat, ayakuna maudu'an, harus dia diletakkan. Maksudnya yaitu bil wad'il arabi, dengan peletakan orang Arab. Yaitu dengan peletakan siapa? Dengan peletakan siapa? Orang Arab. Jadi ini 4 ketentuan. Sesuatu itu akan dinamakan kalam. Jelas ini? Sekarang beliau akan jelaskan satu-satu. Fama'na lafdu as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati allati awwaluha al-alifu wa akhiruha al-ya'u. Wadhalika nahwu. Lihat itu nahwu. Makna nahwu di sini nanti akan dijelaskan sebentar sesuai dengan makna secara bahasa kemarin. Wadhalika nahwu Zaidun fa innahu lafdun li'annahu sautun mustamilun ala ba'dil hurufi al-hijaiyati wahia az-zayu wal ya'u wad-dalu. Kata beliau rahimahullah. Kenapa rahimahullah padahal orangnya masih hidup? Ya enggak apa-apa. Syekh Utsaimin beliau syarah bukunya sendiri. Ya, syarah bukunya sendiri. Beliau syarah Al-Usul min Ilmi Usul. Bukunya sendiri. Beliau syarah Al-Usul fit Tafsir. Beliau bilang qala rahimahullah, padahal dirinya. Karena yang hidup butuh juga rahmat Allah, bukan orang hanya yang mati. Karena sebagian orang, kenapa rahmatullah? Nah masih hidup kasihan. Enggak, orang hidup butuh juga apa? Rahmat. Antum bisa pahami ini? Jadi jangan sampai nanti, kenapa anda bilang rahimahullah padahal masih hidup syekhnya? Enggak apa-apa. Iya, karena syekh juga butuh rahmat. Antum paham ini? Iya. Karena sebagian orang merasa kaget. Seperti didoakan meninggal saja. Iya. Qala rahimahullah. Berkata rahimahullah, makna lafaz. Arti lafaz. Apa maksud lafaz yang ada dalam perkataan Ibn Ajurrum?
Kata beliau maksudnya adalah as-saut. Lafaz itu adalah as-saut, suara. Al-mustamilu, yang tercakup, yang melingkup, bisa begitu. Paham ya? Ala atas ba'di sebagian al-huruf hijaiyah, yang ada padanya suara, yang ada padanya sebagian huruf hijaiyah. Paham itu lafaz? Jadi adalah suara yang ada padanya huruf hijaiyah, itu namanya lafaz. Adapun kalau tidak ada suara huruf hijaiyahnya, bukan lafaz. Wahyu dia hanya bilang, apa itu? Itu bukan lafaz. Lafaz itu apa? Yang ada padanya suara hijaiyah. Perhatikan baik-baik, itu yang diinginkan dengan apa? Lafaz. Jadi ketika Ibnu Ajurum bilang kalam itu adalah lafaz, berarti maksudnya apa? Di dalamnya ada suara hijaiyah, ada huruf hijaiyah. Allati, yang kalau antum bertanya apa itu huruf hijaiyah, belum jelaskan juga. Allati, yang awaluha, awalnya adalah al alif. Huruf hijaiyah itu awalnya adalah alif. Wa akhiruha ya, akhirnya adalah ya. Alif bata sampai iya, itu namanya huruf hijaiyah yang kita baca di Iqra 1. Paham kan? Itu namanya huruf apa? Hijaiyah. Iya. Terus beliau bilang wadhalika, nah beliau contohkan. Demikian itu contoh. Zaid fa innahu lafaz. Maka sungguh dia ini adalah lafaz, yaitu kata Zaid. Lafaz. Kenapa? Li'annahu saut. Karena kalau antum bilang Zaid, berarti dia adalah apa? Lafaz. Kan dia ada apa? Suara. Mustamilun, yang mencakup, melingkupi, ala atas ba'di sebagian. Lihat, kata-katanya kan berulang. Antum hanya tulis di satu kali saja. Itu kalau mau cepat hafal. Jadi jangan tulis terus itu kata. Tulis satu kali saja. Supaya nanti terhafal dengan sendiri. Misalnya, oh kayaknya pernah lewat. Di antum nggak tulis lagi, tinggal lihat. Itu artinya. Paham kan? Jadi dengan itu terhafal. Terhafal. Jadi lihat sekarang. Li'annahu saut. Saut tadi sudah berulang. Karena dia adalah saut. Apa saut tadi artinya? Suara. Mustamil ala bat al-huruf al-hijaiyah. Pintar antum. Jadi ini adalah lafaz Zaid, ini suara yang tercakup padanya huruf hijaiyah. Wahia, apa huruf hijaiyah yang ada pada Zaid? Kata beliau, dia adalah az-zai. Pertama huruf za, wal ya, yang kedua ada huruf apa? Ya, wadal. Yang ketiga ada huruf apa? Dal. Berarti dia lafaz. Paham gak ini? Lafaz. Lafaz. Begitu seterusnya. Antum bilang misalnya gini, asadun, lafaz. Apa alasan antum? Ada padanya huruf hijaiyah. Huruf apa? Alif, sin, dal. Wahyuddin. Oh, terlalu panjang. Wahyu. Lafaz. Lafaz. Kenapa? Ada suara di dalamnya. Suara ini ada sebagian huruf hijaiyah. Mana? Waw, ha, ya. Anda paham? Begitu seterusnya antum uraikan. Karena biasanya ahli nahwu, ahli sorof itu hanya mencontohkan satu kata, dua kata. Paham kan? Supaya kita paham saja. Antum datangkan saja contoh yang antum mau untuk memahamkan murid antum bahwa ini namanya lafaz. Dipahami ini? Jelas ini? Jelas? Baik. Ini lafaz. Fakharaja bil lafzi al-isyaratu wal kitabatu wa nahwuhuma mimma laisa bilafdin fala tusamma kalaman indan nuhati fala tusamma kalaman indan nuhati. Maka kata beliau rahimahullah, setelah antum paham apa itu lafaz, maka keluar dengan lafaz.
Kan namanya kalam harus apa? Lafaz. Keluar dengannya adalah maksudnya bukan kalam kalau bukan lafaz. Apa yang keluar? Al-isyarah. Kalau orang hanya tunjuk. Ada orang hanya bilang begini. Tidak, dia tidak berucap, tidak ada huruf hijaiyahnya, hanya menunjuk. Ya kan? Apakah itu kalam? Ya. Bukan. Kenapa? Tidak ada lafaz. Paham? Wal kitabah keluar kalau hanya tulisan, tidak diucapkan. Anda paham ini? Jadi itu dia. Wa nahwuhuma dan semisal. Nahwu kan kemarin artinya apa? Mithil. Dan yang semisal huma dari keduanya. Mimma dari apa-apa yang laisa bilafdin. Dari apa-apa yang bukan lafaz. Nah, semua yang bukan lafaz maka tidak termasuk kalam. Fala maka tidak. Fa maka la tidak. Tusamma maka tidak dinamakan kalam. Tidak dinamakan kalam indan nuha di sisi ulama nahwu. Di sisi ulama nahwu. Jelas kan? Kemudian wa ma'nal murakkab itu sudah selesai lafaz. Wa ma'nal murakkab arti murakkab. Kalau antum ditanya apa maksud dari murakkab? Paham kan? Iya, ini maknanya nanti. Ini yang antum jelaskan kepada muridnya antum ketika antum mengajar. Misalnya antum bilang kalam adalah lafaz. Yang tadi itu tidak perlu antum sebutkan Arab semuanya ini. Antum bisa bahasakan dengan bahasa antum, tapi tidak keluar dari penjelasan ini. Paham kan? Iya. Makna murakkab sekarang. Apa artinya murakkab? Kata belum. Matarokkaba wazan tafa'ala. Maknanya mutawatir. Terjemahkan artinya sebentar awalan ter. Matarokkaba min kalimataini fa'aksaro. Nahu safaro Muhammadun wal ilmu khairu tijaratin. Fal mithalul awwalu, buka bukunya. Fal mithalul awwalu lafdun murakkabun min kalimataini. Al-ula safaro wastaniyatu Muhammadun. Wal mithalu tsani lafdun murakkabun min salasi kalimatin. Al-ula al-ilmu wasaniyatu khairu wasalisatu tijaratin. Kita lihat terjemahannya. Wa maknal murakkab, arti kata murakkab yang ada dalam kalimat Ibn Ajrum. Dia adalah apa yang tarokkaba, tersusun. Apa yang tersusun. Min dari kalimataini, dua kata. Kan kalimah artinya kata. Tapi karena ini isim mutanna maka saya terjemahkan berapa? Dua. Apa yang tersusun min kalimataini isim mutanna. Dari dua kata fa'aksaro atau lebih. Jadi itu paling sedikitnya berapa? Dua atau lebih dari dua. Nahu. Apa arti nahu di sini? Misalnya, contohnya, kami kan secara bahasa, safaro Muhammadun. Ya ini, safaro Muhammadun. Lafaz murakkab berapa kata ini? Dua. Wah, contoh kedua, al ilmu khairu tijaratin. Lafaz murakkab berapa kata? Tiga. Pertama, kedua, ketiga, belum katakan, belum jelaskan. Antum sudah paham, alhamdulillah. Lihat, fal mitalu maka contoh, fa maka al mital contoh, al awal yang pertama maka contoh yang pertama. Mana contoh yang pertama? Safaro Muhammadun.
Labdun, satu. Dia lafat. Kenapa dinamakan lafat? Ya antum jelaskan ulang yang tadi. Karena ada padanya sebagian huruf hijaiyah. Murakkab yang disusun. Murakkab artinya disusun. Karena ini isim maf'ul. Dari rakkaba yurakkibu tarkiban. Murakkibun murakkabun. Jadi isim apa? Maf'ul. Jadi saya terjemahkan labdun murakkabun yang disusun. Min dari kalimata ini dua kata. Al-ula yang pertama safaro. Kata yang pertama dari contoh pertama itu adalah safaro. Wataniyatu dan kata yang kedua Muhammadun. Paham kan? Iya. Wal mithalu tsani. Apa artinya misal tadi? Contoh. Asani yang kedua labdun. Apa artinya? Lafat. Murakkabun. Mantap antum. Yang disusun min salasi tiga kalimatin. Baik, sudah mantap antum. Dari tiga kata. Baru sedikit antum sudah pintar ya. Iya. Jadi perhatikan itulah yang Anda bilang tadi. Kalau dihafal dengan sengaja biasanya lupa. Kalau dihafal dengan begini tidak dilupa. Karena kita langsung praktek kosakatanya. Iya, dari tiga kata. Al-ula, apa tadi arti al-ula? Yang pertama al-ilmu, kata yang pertama adalah al-ilmu, wastaniyatu yang kedua khairu, wastalitsatu kata yang ketiga tijarah. Jelas ini? Iya, ini bagus juga contoh beliau yang kedua ini. Al-ilmu khairu tijaratin. Ilmu itu sebaik-baik perdagangan. Paham kan? Lebih baik daripada jual emas perak. Iya kan? Karena jual emas perak antum yang akan menjaga. Kalau ilmu tidak perlu dijaga. Iya kan? Ini contoh kedua. Masya Allah. Kemudian beliau bilang, fakharaja bil murakkabi. Keluar dengan kata yang namanya kalam itu harus murakkab. Apa yang keluar? Al-mufrad. Keluar yang mufrad. Mufrad artinya tidak murakkab. Yang satu kata saja. Bukan mufrad lawan dari mutanna. Maksud dari mufrad di sini maksudnya apa? Yang hanya satu kata. Yang namanya kalam itu harus murakkab, tidak mufrad. Mufrad maksudnya tidak berupa jumlah. Kan namanya murakkab ini kalam ini harus berupa jumlah. Jelas kan? Iya. Keluar dengannya yang mufrad. Seperti yang di pembahasan mubtada khobar di buku sebelumnya. Nah contoh. Zaid. Kalam. Bukan. Kalau dibilang lafaz. Tapi kalau dibilang kalam. Bukan. Karena kalam itu tidak cukup lafaz. Harus terpenuhi yang kedua. Yaitu apa? Murakkab. Kata beliau. Fala yuqalu lahu kalamun indan nuhati. Fala maka tidak yuqal, tidak dinamakan, tidak dikatakan lahu terhadapnya kalam, tidak dikatakan kalam indan nuha di sisi ulama nahwu. Antum paham ini? Jelas? Alhamdulillah. Mungkin sampai situ dulu. Iya kan? Sedikit-sedikit dulu di awal. Nanti lama-lama bisa 2 lembar, bisa 3 lembar. Karena kosakatanya antum punya sudah banyak. Ini awal saja. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada Fajar? Ada pertanyaan? Jangan tanya sama Fajar. Saya lebih paham untuk saat ini daripada dia. Nanti dia bisa lebih paham daripada saya. Labdun. Labdun lafaz. Sudah bahasa kita. Murakkab disusun. Lafaz yang disusun. Dah? Berarti itu huruf bisa maknanya benar-benar huruf karena dengar di itu bisa dengar
Dan di sini tadi saya bilang garis juga. Yang mana itu? Misalnya kalau dia orang artinya keluar dari susunan. Iya, maksudnya keluar dengan ketentuan dia disusun. Dah? Siapa lagi tadi? Dah? Nggak ada? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah.